warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Iya, apa kabar? Sudah sarapan ya? Iya. Nah, coba luruskan dulu meja dan kursinya, sayang. Ibu lihat masih belok-belok ini. Sebelum mulai aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Hari ini kelas 5 dan kelas 6 bergabung ya nak, karena guru kelas 5 sakit nggak bisa hadir. Oke? Sebelum itu ibu mau absen dulu. Syakira Izatunisa, ya hadir. Arkan Yandra, ya hadir. Raga Atia Sada, ya hadir. Cherry Iryadi, ya hadir. Andin, iya, Kesa Andin pada hadir ya. Oke? Baiklah, ibu akan mereview atau mengulang pelajaran yang minggu lalu ya, yaitu tentang rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Untuk hari ini kita belajar tentang peristiwa alam di Indonesia, yaitu pertama gempa bumi, kedua banjir, ketiga gunung meletus, keempat tanah longsor, kelima tsunami, keenam kebakaran hutan, dan ketujuh angin puting beliung ya. Kemudian peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Peristiwa alam yang tidak merugikan manusia yaitu pergantian musim, terbentuknya embun, terbentuknya pelangi. Kedua, peristiwa alam yang merugikan manusia, banjir dan kekeringan, tsunami tadi ya sudah ada ya, gempa bumi dan tanah longsor. Kemudian pertama, terbentuknya embun. Terbentuknya embun merupakan bagian dari peristiwa alam. Embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kemudian ada terbentuknya pelangi. Fenomena alam ini biasanya muncul setelah terjadi hujan. Apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangat sederhana. Kemudian pergantian musim, ayo siapa yang tahu ada berapa musim di Indonesia? 2 ya, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Kemudian itu gempa bumi ya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Pernah terjadi gempa bumi di Sulawesi pada beberapa tahun yang lalu. Ya, ada banjir, bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari ya. Pernah terjadi banjir di Binjai ya, di daerah kita ya, sehingga tinggi 1 meter lebih ya. Oke, kemudian ada gunung meletus ya. Siapa yang pernah pergi ke daerah Brastagi ya, kamu bisa melihat Gunung Sinabung ya. Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Yang berikutnya tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Makanya kalian harus rajin-rajin menanam pohon ya. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Oke. Berikutnya angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang bergerak memutar. Pernah terjadi angin puting beliung ya di daerah kita mengakibatkan pohon tumbang, baleho tumbang. Ini mengenai seseorang yang jadi ada korban ya kan? Nah, selanjutnya tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut yang masuk beberapa kilometer ke daratan. Pernah terjadi tsunami di daerah Nanggu, Aceh, Darussalam beberapa tahun lalu hingga mengakibatkan puluhan ribu jiwa ya yang meninggal. Oke? Kemudian kebakaran hutan. Fenomena kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Misalnya di daerah Riau ya. Ada
kebakaran hutan itu karena pembukaan lahan. Hutan-hutan dibakar sehingga adanya polusi asap. Akhirnya asapnya ke Sumatera Utara ya, bahkan ke luar negeri, ke Singapura asapnya. Nah, beberapa peristiwa alam dapat kita cegah, misalnya dengan melakukan reboisasi, penanaman kembali ya, penghijauan, membuat sepeda antara sebelahan miring, kemudian jangan membuang sampah di sungai, selokan, hingga bisa mengakibatkan banjir. Nah, terakhir, peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga, contohnya Topan Agris di Myanmar pada tahun 2008, badai di Vietnam tahun 2006, banjir di Malaysia, letusan gunung dan badai tropis di Filipina dan angin topan di Australia tahun 1975. Oke? Nah, coba kalian buka buku latihannya, kelas 5 halaman 85, kelas 6 halaman 93, dikerjakan latihannya saya. Coba dulu bentuk kelompok ya, satu kelompok 5 orang. Ayo silakan. Oke, sudah selesai. Nah, selebihnya itu tugas ya, boleh dikerjakan di rumah. Ada dia apa ya, tabel-tabel diagram, oke? Sekian saja. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk itu anak-anak jangan lupa beribadah ya. Sayangi kedua orang tua dan tetap jaga kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.